royaltinya itu kan suatu perbuatan kesepakatan ya. Jadi hak dan kewajiban. Kalau rumah tangga itu arti kata pribadi ya. Nah, ini harus bisa membedakan. Jadi tidak tepat dan juga tidak bisa masuk di dalam diantaranya dia ingin meminta pada royalti itu. Tidak akan bisa itu karena substansinya beda jauh. Itu kan diajukan oleh pihak dari penggugat ya, yang tahu persis makna di dalam kata-kata dalam gugatan itu penggugat secara langsung. Kalau kami sebagai tergugat ya pendengar budiman, jadi untuk menjadi lebih tahu bahwa apa sih dalam gugatan itu silakan dipertanyakan kepada penggugat. Gugatan dan mungkin ada yang bisa di-spill tentang apa aja sih gugatan yang dibahas tadi. Kalau pembacaan gugatan itu ada beberapa hal yang kita tuntut terkait dengan hak asuh anak, terus terkait dengan harta bersama, nafkah ida, terus tentang hak royalti juga kita ajukan untuk sengketa terkait dengan memberikan pendapat untuk penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam perkara ya di pengadilan agama ya. Ini kan mereka kan gugat di pengadilan agama. Nah, dalam gugatannya itu adalah suatu untuk berpisah rumah tangga dan mengakhiri. Pada substansinya tidak bisa memasukkan segala materi yang akan digugat. Nah, apabila nanti di kemudian hari ada putusan yang menjadi kekuatan hukum tetap, maka mereka akan berusaha tentang hak-hak mereka, yaitu harta bersama, kemudian royalti, kemudian juga hal-hal yang lain semacam kayak berbentuk yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, tapi kalau misalnya di dalam putusannya itu sudah selesai, ya itu dapat melakukan pelaksanaan terhadap gugatan harta gonogini disebut. Apabila misalnya itu memang benar-benar dari hasil perkawinan, maka dia bisa mendapat gugat harta gonogini. Tetapi rata-rata pada umumnya apakah memang itu hartanya terpisah atau memang harus seperti apa, kan saya juga tidak tahu. Tetapi di dalam status hukum ini yang pertama adalah tentang gugatan cerai. Nah, dia mengakhiri rumah tangga dan menjadi kekuatan hukum tetap. Di dalam putusan itu tidak ada banding dan tidak ada kasasi, maka dia wajib atau memang harus berdamai di bawah pengadilan. Bisa juga dia berdamai tanpa ada yang mengajukan gugatan harta gonogini. Tapi kadang-kadang manusia ini kan, apalagi dia public figure ya, ingin lebih wide supaya masuk di dalam publikasi. Nah, tujuannya mereka akan melihat terhadap publik-publik itu yang dilihat terhadap masyarakat. Itu aja terlihat. Sebenarnya sih ingin saya sampaikan untuk sudut pandang teman-teman ya, kan banyak yang seperti kemarin juga dipertanyakan itu harusnya kan diajukan di pengadilan niaga gitu. Jadi ini sih baru pertama di Indonesia sih gitu. Dalam sengketa artis atau penyanyi juga yang ada di Indonesia belum menyampaikan itu, dan ini pertama di Indonesia. Bahwa kita ketahui dalam hak cipta itu kan, dalam undang-undang hak cipta itu kan hak eksklusif. Hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral itu memang melekat secara abadi kepada penciptanya. Itu nggak bisa kita ganggu-gugat dalam gugatan ini. Tapi hak ekonomi ini adalah bagian daripada harta bersama. Karena kita tahu definisi dari hak ekonomi itu sendiri kan, dia benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud itu didefinisikan dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Benda bergerak tidak berwujud ini kan memiliki nilai, dan royalti yang kita ajukan itu adalah lagu-lagu yang diciptakan pada saat perkawinan berlangsung gitu. Ini pertama kali di Indonesia sih sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui itu, karena hak ekonomi atau hak royalti itu bisa beralih sebenarnya, kecuali hak moral. Hak moral itu kan melekat secara abadi sampai dia meninggal pun baru diwariskan. Tapi kalau hak royalti itu memang
dia bisa beralih dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta itu. Dia bisa beralih karena waris, bisa beralih karena wasiat, bisa beralih karena perjanjian, atau bisa beralih karena undang-undang menyatakan itu, ataupun putusan pengadilan menyatakan untuk itu, gitu. Jadi kami gugat royalti itu, maksudnya petitum dalam gugatan kami terkait dengan royalti itu adalah terkait dengan hak ekonomi dalam undang-undang hak cipta. Jadi itu sah menurut hukum. Kalau namanya royalti itu kan hasil dari pekerjaan kesepakatan pada saat komitmen perjanjian, ya. Ini harus dipisahkan. Kalau perjanjian faktanya ada, kemudian dia tidak melaksanakan royalti, itu kasus yang berbeda. Kalau mereka kan gugatnya pengadilan agama. Nah, kalau royalti ini ada suatu perbuatan ingkar janji, ya. Kalau ada MOU, ada pernyataan, atau misalnya legal standing lah, ya, yang mengacu kepada kerugian material. Itu bisa diajukan gugat melalui pengadilan negeri di mana dia berkomitmen, misalnya di selatan atau di Jakarta Pusat, atau dia di pengadilan lain. Yang terpenting di dalam pada saat penandatangan kesepakatan bersama di dalam legal standing MOU itu tertera dia menunjuk pengadilan yang mana, itu yang dilihatnya. Jadi berbeda dengan kasus pribadinya dia rumah tangga dengan kasus perjanjian. Jadi tidak bisa dicampur adukan atau disatukan kepada gugatan terhadap cerainya. Itu yang saya lihat. Ya, berbeda. Royaltinya itu kan suatu perbuatan kesepakatan, ya. Jadi hak dan kewajiban. Kalau rumah tangga itu arti kata pribadi, ya. Nah, ini harus bisa membedakan. Jadi tidak tepat dan juga tidak bisa masuk di dalam diantaranya dia ingin meminta pada royalti itu. Tidak akan bisa itu karena substansinya beda jauh. Dan kalau dia memaksakan, ya hanya sebagai kelengkapan, tapi majelis hakim tidak mungkin mengabuli terhadap perjanjian MOU royalti itu, karena itu kan hasil karya ilmiah atau karya pribadinya di mana pada saat dia perjanjian itu aja.